Politik menjadi sorotan utama di Suriah saat Presiden Ahmed al-Shara merampungkan parlemen pertama di Damaskus pasca Assad. Pihak berwenang Suriah mengumumkan 70 anggota parlemen terakhir yang ditunjuk untuk parlemen transisi beranggotakan 210 orang yang dipimpin al-Shara, yang berarti badan tersebut akhirnya akan menggelar sidang pertamanya minggu depan. Itu terjadi lebih dari 8 bulan setelah proses pembentukan pemerintahan benar-benar dimulai. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita ditemani oleh Ahmed Syarawi, analis riset di Foundation for Defense of Democracies. Ahmed, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Apakah ini merupakan langkah ke arah yang benar menuju transisi politik di Suriah? Atau pada akhirnya, apakah ini masih merupakan badan yang sebagian besar dikendalikan oleh kepresidenan? Pertama-tama, terima kasih telah mengundang saya. Tepat seperti yang Anda katakan, yang terakhir, ini adalah upaya oleh Syara untuk memusatkan kekuasaan. Sekali lagi, dia yang menunjuk 70 anggota ini. Ini adalah sepertiga dari parlemen Suriah. Proses seleksi dimulai pada Oktober 2025. Tapi hanya untuk penonton, hanya untuk menjelaskan bagaimana proses ini dijalankan atau bagaimana parlemen ini ditunjuk. 2/3 dari parlemen dipilih oleh sebuah komite yang ditunjuk oleh Syara sendiri. Dan ini adalah peraturan-peraturan yang diberikan kepadanya dalam deklarasi konstitusi yang ditandatangani pada bulan Maret 2025. Dan maksud saya, jika Anda melihat nama-nama dan afiliasi beberapa anggota yang ditunjuk ini, banyak dari mereka adalah bagian dari lingkaran dalam. Tapi mereka tidak menciptakan parlemen yang beragam, bukan hanya dalam hal latar belakang etnis atau agama, tapi juga dalam keberagaman pendapat. Dan Anda akan melihat bahwa sebagian besar individu yang ditunjuk sejalan dengan pemerintah Damaskus dan cara mereka beroperasi. Ya, berbicara tentang representasi atau kurangnya representasi, proses ini jelas menimbulkan pertanyaan seputar hal itu, khususnya bagi komunitas Druze, kelompok minoritas. Telah terjadi penundaan kursi di Soweta, apa yang ditunjukkan hal itu tentang keterbatasan negara di wilayah mayoritas Druze. Jadi ketika proses dimulai pada Oktober 2025, ada beberapa provinsi yang dikecualikan. Sweida adalah salah satunya, karena negara tidak memiliki kendali atas wilayah tersebut. Tapi begitu juga dengan provinsi-provinsi di timur laut Suriah yang dikuasai oleh pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin oleh Kurbi. Tapi setelah kesepakatan Januari, ada kesepakatan untuk mengadakan pemilihan di provinsi-provinsi tersebut. Dan dengan demikian, posisi-posisi ini pun terisi. Tapi Sweida tetap menjadi tanda tanya. Dan saya pikir banyak orang berasumsi bahwa Syara akan menunjuk lebih banyak orang Druze dan individu dari Sweida untuk mengisi kekosongan itu. Tapi sepertinya pemerintah akan terus menunda pemilihan di daerah itu. Namun demikian, ada penunjukan 2 orang dari Sweida. Satu adalah orang Badui, dan yang lainnya adalah orang Druze. Namun, orang Druze, maksud saya anggota parlemen Druze yang terpilih itu berpihak pada pemerintah dan tidak sejalan dengan faksi-faksi Druze yang menguasai Sweida dan sekitarnya. Jadi sekarang setelah kita mengetahui 210 anggota parlemen ini, apa yang diharapkan selanjutnya? Sesi pertama pada hari Senin, saya rasa. Apa yang menjadi prioritas utama untuk pemerintahan baru ini? Saya rasa maksud saya langkah pertama adalah memutuskan komiti mana yang akan dikerjakan oleh para anggota parlimen ini. Tapi menurut saya yang penting di sini adalah Suriah telah dijalankan melalui dekret presiden sejak jatuhnya rezim Assad. Dan menurut konstitusi Suriah, presiden memang memiliki, maksud saya, kekuasaan eksklusif. Tetapi parlemen harus berperan dalam urusan domestik, baik itu memberikan amnesti maupun dalam hal anggaran. Jadi selama 1,5 tahun terakhir, semua keputusan ini diambil oleh eksekutif. Akan menarik untuk melihat apakah akan ada ketidaksepakatan antara parlemen dan eksekutif, atau apakah parlemen akan mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Namun, melihat bagaimana transisi ini berlangsung sejak hari pertama dan bagaimana konstitusi ini dirancang, kecil kemungkinan kita akan melihat parlemen yang benar-benar mewakili kehendak rakyat. Dan itu membawa Suriah lebih dekat ke demokrasi. Baiklah Ahmad, pada saat yang sama, Kementerian Kehakiman Suriah baru saja menyelesaikan rancangan undang-undang yang bertujuan melindungi hak-hak korban era Assad.
Apakah ini merupakan langkah menuju keadilan transisional yang nyata atau lebih merupakan langkah simbolis pada tahap ini? Maksud saya rasa memang ada upaya nyata untuk keadilan transisi. Saya rasa sudah ada beberapa persidangan yang dilakukan terhadap pejabat era Assad, baik anggota militer maupun aparat keamanan. Tapi di saat yang sama, kalau Anda lihat kelonggaran yang ditunjukkan pemerintah Suriah kepada beberapa pengusaha era Assad dan beberapa pejabat yang dianggap pemerintah Suriah punya potensi untuk memberikan keuntungan, baik secara finansial, maka Anda mulai melihat adanya kesenjangan atau setidaknya ketidakkonsistenan dalam mencapai keadilan transisi itu. Dan sudah banyak keluhan serta kritik dari rakyat Suriah terkait masalah khusus ini, yaitu kurangnya keadilan transisi. Dan tentu saja itu berisiko karena kurangnya keadilan transisi berarti orang-orang akan mulai menangani masalah dengan cara mereka sendiri. Dan kita sudah melihat pembunuhan terjadi terhadap anggota rezim Assad, pasukan keamanan selama 1,5 tahun terakhir. Sekali lagi, orang-orang biasa mengambil tindakan sendiri. Dan itu bukan cara yang baik untuk membangun negara yang stabil atau negara yang aman. Ya, tentu saja itu bukan tanda yang baik untuk sebuah fondasi. Ahmed Syarawi, senang sekali mendengar wawasan Anda tentang apa yang sedang terjadi di Suriah saat ini. Terima kasih banyak telah bersama kami. Terima kasih.